Jadi kamu mau berbuat apa di sini? Nah, saya berpikir alangkah lebih bagusnya saya menghimpun seluruh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanggamus, 20 kecamatan itu menjadi satu. Nah, alhamdulillah itu gedung Dekranasda sudah jadi. Jadi kami tinggal menunggu launching. Di Sumberjo sendiri itu ada pisang, itu pisang open. Pisang open. Jadi dia memang dipotong, di open, jadi memang sehat. Oh, nggak kena minyak dia? Nggak kena minyak. Oh, gitu. Itu, iya. Namanya apa tuh kalau di Tanggamus? Pisang open? Pisang gitu? open. Pisangnya pisang apa? Pisang mas. Oh, pisang mas. Susah loh nyari pisang mas. Iya, ya? dan pisang mas kita kan udah ekspor juga ke Jepang. Saya kalau keluar selalu memakai hasil karya Tanggamus. Iya. Itu adalah salah satu bentuk promosi. Oke. Lalu yang kedua mungkin memperkenalkan atau meminta tolong sama contoh Ibu PJ Gubernur kita sekarang juga sangat senang ya Bu ya pakai dari kita, alhamdulillah sudah beberapa kali. Iya, itu di Pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu ada bisa ketemu dengan ya kalau kita naik kapal mereka lewat. Kalau kita di Kelumbayan itu harus pagi, tapi kalau kita di Pulau Tabuan siang-siang pun kita masih bisa melihat mereka. Kapan-kapan luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami channelnya Novi Balga. Kali ini saya berada di Randu Resto. Randu Resto ini dulu namanya Restoran Bukit Randu pemirsa. Berubah nama jadi Randu Resto dan dengan konsep kemasan dan pilihan makanan yang beda. Oke. Kali ini saya mendatangkan, bahkan saya senang banget nih bisa kedatangan narasumber yang udah cukup lama saya incar sebelumnya. Beliau adalah Ibu Helen Veranika Mulyadi, biasa kita panggil Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu, terima kasih loh udah menyempatkan waktu hari ini. Pemirsa, Bu Vera ini adalah Ibu PJ Ketua PKK Kabupaten Tanggamus. Beliau juga adalah Ketua Dekranasda Tanggamus tentunya. Dan kita mau gali nih, ada sesuatu yang menarik ternyata. Sejak beliau mendampingi Bapak sejak tanggal 27 September 2023 lalu ada gebrakan luar biasa yang dilakukan Ibu Vera di Kabupaten Tanggamus. Nah, kita akan kulik. Ya. Bu Vera udah cukup lama ya di Tanggamus, ternyata udah hampir 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Apa tuh yang hal berbeda yang Ibu rasakan ketika Ibu masih di provinsi dan bertugas di sana, Bu? Pastinya mungkin sama saja ya Mbak ya, kalau perbedaan ya tugas kita pengabdian semua dan kita pastinya siap untuk ditempatkan di mana saja dan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dalam mendampingin Bapak gitu. Dan Bu Vera tuh kita tahunya sangat concern untuk sangat peduli dengan hasil kerajinan ya, bener nggak? Betul. Tuh, nah, Tanggamus itu punya kerajinan apa aja tuh Bu? Banyak sekali. Ini di sini ada belah ketupat, lalu tapis, kemudian ada perajin kebung untuk acara adat. Kebung, iya. Lalu juga ada sirup lada, ya. Kemudian keripik pisang. Pokoknya banyak lah. Di Tanggamus itu hasil dari 20 kecamatan yang ada. Oh iya, ada 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Itu ada yang nyebrang pulau juga nggak? Ada. Namanya Pulau Tabuan. Itu cakep banget deh. Coba sekali-sekali ke sana. Kalau nyebrang nanti kita bisa lihat lumba-lumba di sana. Wow, berapa menit itu kalau kita nyebrang? Kalau nyebrang 3 jam. Lumayan ya. Tapi view-nya mahal banget. Wah. Mantap kalau ke situ, dan juga ada Gigi Hiu di Kabupaten Tanggamus. Kalau Gigi Hiu udah terkenal sekali. Iya. Terus Bu, itu di Pulau Tabuan tadi ada mereka menghasilkan kerajinan nggak dari daerah situ? Ada. Mereka tapis juga. Oh, tapis. Gitu. Sama, iya. Kalau di Tanggamus ada ciri khas nggak sih kalau tapisnya itu beda nggak ya sama yang lain? Ada yang membedakan nggak kira-kira? Mereka biasanya hanya di motif saja. Karena kalau benang itu ada yang benang emas asli, ada juga yang benang biasa ya mereka itu. Tapi saya memfokuskan untuk para pelaku itu bagaimana masih menggunakan benang emas yang asli, karena dari segi kualitas pastinya jauh lebih bagus, dan kalau disimpan lama dia awet. Harganya juga mahal kalau dijual tuh. Lebih mahal kan ya? Lebih mahal sedikit. Ya, kilaunya pun beda. Ya. Terus gini Bu, kita tuh baru-baru ini lewat ya ke arah barat. Iya. Kok ada bangunan baru ya di sebelah kiri ya? Kalau nggak salah tulisan Dekranasda.
sebelumnya seperti yang kita tahu tuh belum pernah ada tuh gedung Dekranasda, betul nggak Bu? Betul. Jadi bisa diceritain nggak tuh Bu? Jadi pada saat saya memasuki Kabupaten Tanggamus, di sana itu belum ada gedung Dekra. Oh, belum ada. Nah, akhirnya itu menjadi fokus saya dan diberi Bapak tuh tantangan. Jadi kamu mau berbuat apa di sini? Nah, saya berpikir alangkah lebih bagusnya saya menghimpun seluruh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanggamus, 20 kecamatan itu menjadi satu. Nah, alhamdulillah itu gedung Dekranasda sudah jadi. Jadi kami tinggal menunggu launching, masih ada atap ya yang kurang sedikit supaya lebih cantik pada saat launching nanti, yang insya Allah dalam waktu dekat Mbak Novi. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Iya, jadi di situ kami buatkan semacam tempat dan tulisan yang cukup Instagramable. Oh, Instagramable. Iya. Bisa foto-foto sekalian ya itu. Bisa foto-foto kalau mau mampir ke kabupaten lain, bisa foto dulu lewat kami, bisa mampir di rest area. Tempatnya strategis ya Bu, daerah mana itu? Di rest area Gisting. Oh, rest area Gisting. Sebelah kiri dan tulisannya besar. Jadi hal yang menarik adalah artinya selama ini para pelaku UMKM di Tanggamus itu belum punya tempat ya mereka untuk taruh untuk pajang-pajang barangnya. Iya, betul. Sebelumnya gedung itu adalah gedung UMKM memang, tapi kemudian tidak berfungsi. Iya, karena ya mungkin gedungnya juga bocor, lalu juga ya kurang terawat ya pastinya. Jadi kita mencoba berbenah di situ menjadi gedung Dekranasda. Nah, jadi kami untuk yang pada saat launching nanti para pelaku UMKM itu memang yang sudah lolos kurasi yang bisa masuk ke dalam situ. Jadi supaya di antara mereka sendiri mampu berdaya saing, memberikan kualitas yang baik, dan pastinya promosinya ya harus lebih tuh kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tanggamus. Bu, Ibu kan turun langsung nih dengan para pelaku UMKM. Iya. Kendala mereka apa Bu? Keluhan-keluhan mereka selama ini? Keluhan mereka itu adalah promosi. Promosi ya? Iya, dan mereka juga tuh bingung mau taruh di mana barang kami. Jadi mereka itu kalau jadi gimana? Selama ini gimana mereka? Jualan, pesan. Jadi hanya pesan. Jadi nggak ada tempat displaynya gitu, orang kalau mau lihat hasilnya gitu nggak ada. Jadi harus datang ke para pelaku, dan mereka ini kan berbeda-beda Mbak. Ada yang di Pugung, ada yang di Gisting gitu kan. Ada juga tadi yang di Pulau Tabuan yang jauh gitu. Jadi mereka ini ya memang harus kita himpun. Iya. Kira-kira yang sudah Ibu ketahui ini ada berapa nih jumlahnya para pengrajin itu Bu? Kalau dari para pelaku sendiri 34 dan 16 binaan dari Dekranasda. Iya. Dan itu tidak hanya wastra ya, makanan juga? Makanan juga Bu, iya. Kan Tanggamus ini terkenal juga dengan ikan, pisang, ikan gitu ya. Jadi mereka otak-otak Tanggamus enak sekali. Iya. Otak-otak. Nah, itu ada khusus pengrajinnya tuh? Ada. Kalau otak-otak itu dia memang di Kota Agung, di dekat rumah dinas itu banyak sekali. Dan sekarang ada sudah warung-warung kecilnya itu dibuatkan sentra UMKM. Nah, itu otak-otak. Lalu di Sumberjo sendiri itu ada pisang, itu pisang open. Pisang open. Jadi dia memang dipotong, di open, jadi memang sehat. Oh, nggak kena minyak dia? Nggak kena minyak. Gitu. Itu, iya. Namanya apa tuh kalau di Tanggamus? Pisang open? Pisang open. Pisangnya pisang apa? Pisang mas. Oh, pisang mas. Susah loh nyari pisang mas. Iya, dan pisang mas kita kan udah ekspor juga ke Jepang. Iya. Jadi Ibu dengan adanya gedung Dekranasda ini, apa Bu yang Ibu harapkan dari para pelaku usaha itu tadi Bu? Ibu udah siapkan wadahnya, mereka suruh ngapain ini berikutnya? Harapan saya yang pertama pastinya supaya tingkat perekonomian mereka bertambah. Karena mereka pastinya wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan mereka mengurus keluarga, masih menyempatkan mencari tambahan. Nah, yang saya pesankan pada mereka, bagaimana supaya mereka benar-benar menjaga kualitas penjualan mereka. Jadi mereka juga nanti dibantu sama dinas-dinas terkait untuk segi promosinya, dan juga kita sudah menyiapkan tempat. Jadi tidak ada lagi cerita mereka tidak mempunyai tempat untuk mendisplay hasil-hasil karya mereka yang luar biasa gitu. Ibu ini kan
pelaku usaha ini ketemu langsung dengan ibu ya, Bu? Betul. Kalau ibu lihat nih usianya pada udah rata-rata usia berapa tuh? Ada udah tua gitu-gitu nggak? Ada yang udah tua, ada yang masih muda, ada yang muda banget, yang gadis gitu loh. Iya. Selama ini mereka siapa yang apa ya, mengkoordinir gitu? Selama ini? Mereka ini jalan masing-masing. Jadi mereka membuat tapis lalu dijual di Bambu Kuning. Cerita mereka ya ke saya. Jadi saya bilang kok sayang banget gitu kan. Ya tapi ya itulah karena mereka kan demi mencukupi ekonomi keluarga. Jadi mereka ya kemana yang mereka ambil. Bahkan yang sedihnya itu mereka bisa diambil sama kabupaten lain, seperti kalau Mbak lewat, kalau sore-sore di Pringsewu tuh ada yang jual otak-otak. Otak-otaknya malah dijual kalau yang apa lesehan ya, kalau di Tanggamus itu. Mereka jual di situ. Oh, padahal itu punya Tanggamus ya? Iya. Oke, baik. Ya mungkin berawal dari situ lah Ibu punya keinginan kuat untuk membantu membuatkan tempat itu tempat. Ya. Kalau soal ini Bu, sekarang kan berdaya saing tadi Bu bilang. Tidak berkompetisi sih ya, tapi kita menunjukkan bagaimana kualitas terbaik. Nah itu gimana tuh? Mungkin tentang apa modelnya dan lain itu gimana Bu? Iya, jadi Dekranasda bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Jadi kita membimbing dan mengarahkan mereka dari segi model supaya bisa tampil lebih cantik dibanding yang lain, mempunyai ciri khas pastinya yang dari Tanggamus ya. Jadi di sini kan ada dolphin juga tuh, ada lumba-lumba. Jadi ada juga tapis yang dengan motif lumba-lumba, lalu ada motif bola ketupat, lalu bunga alamanda. Jadi itu suatu ciri khas yang memang ada di kami yang saya konsen. Jadi orang dengan memakainya orang udah tahu, oh ini dari Tanggamus gitu loh. Iya. Tadi bola ketupat tadi lucu ya. Nanti kita tayangin fotonya seperti apa bola ketupat itu. Itu adalah bagian pernak-pernik Lampung kalau di acara adatnya tadi. Iya, acara adat. Iya, pasti ada. Pasti ada. Ibu kita minum dulu, Bu. Boleh. Ini dari Randu Resto kasih kita ada mint, soda dan lemon. Nah, ini seger nih. Kita coba dulu ya. Terus ada lagi Rondo Royal. Ini Rondo Royal. Terus ada lagi ketan susu duren, tansuren. Ketan susu duren. Oke, kita break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia. Dengan transformasi menjadikan PLN lebih kuat dan menjadi jantung perekonomian Indonesia. Hari ini PLN jauh lebih sehat. Transformasi ini membawa perubahan besar. Kualitas layanan meningkat, ekosistem industri dalam negeri menggeliat, dan daya saing di kancah global menguat. The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Ya pemirsa, masih bersama kami ada di Randu Resto. Kita baru aja nyobain tadi minum. Enak nggak Bu minumnya? Enak banget. Ada seger. Mint, soda sama lemon seger ya. Pas di cuaca siang-siang kayak gini. Bu, sebuah inspirasi yang baik ketika Ibu yang Kabupaten Tanggamus sudah 20 tahun ya kalau nggak salah. 27 tahun berdiri, ternyata akhirnya sekarang punya gedung Dekranasda. Gedung untuk memajang hasil karya para pelaku UMKM. Betul. Sejauh ini Bu, apalagi Bu yang ingin tantangan bagi Ibu? Tidak hanya gedungnya aja bagus, tapi isinya dan lain-lain itu gimana Bu? Kedepannya rencana Ibu? Oh, untuk yang mana nih Mbak? Untuk Dekranasda. Untuk Dekranasda. Ya pastinya saya tetap berharap para pelaku UMKM terus semangat dalam bekerja, karena mereka sendiri sebenarnya sudah mempunyai suatu karya yang luar biasa tanpa perlu banyak dibimbing dari kami. Mereka semua sudah jalan sendiri. Selama ini mereka berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tinggal kita mengarahkan kadang-kadang motif. Kalau untuk yang adat kan memang kita nggak bisa ya, itu udah pakemnya mereka Tapi kalau untuk yang motif-motif itu ya mereka harus mampu terus berkreasi, terus berinovasi untuk mendapatkan model-model yang update. Terus Ibu kan pasti Ibu punya keinginan agar hasil karya wastra dari Tanggamus ini bisa mendunia dong. Pasti, iya. Itu apa langkah apa yang sudah Ibu lakukan hingga saat ini Bu kira-kira? Yang pertama saya kalau keluar selalu memakai hasil karya Tanggamus. Itu adalah salah satu bentuk promosi. Lalu yang kedua mungkin memperkenalkan atau meminta tolong sama contoh Ibu PJ Gubernur kita sekarang juga sangat senang ya Bu ya pakai dari kita, alhamdulillah sudah beberapa kali. Lalu yang ketiga
pastinya bantuan dari Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dekranasda untuk melakukan pameran-pameran dalam dan luar negeri. Oh ya, oke. Seberapa besar Ibu punya keyakinan bahwa hasil wastra juga makanan dari pelaku UMKM Tanggamus ini bisa dikenal dan disenangi masyarakat luas, Bu? Yakin, Mbak. Yakin. Sekarang juga mereka juga kalau kita bawain oleh-oleh itu mereka pasti akhirnya mereka mencari sendiri dan minta nomor telepon para pelaku gitu. Ini ada nomornya enggak? Oh iya, gitu. berarti dia berkesan itu ya. Iya, dan emang enak-enak ya makanannya di sana itu. Iya, enak-enak ya. Kalau daerah Tanggamus, daerah pesisir itu memang enak-enak. Iya. Dari ikannya ada tadi apa otak-otak. Otak-otak, pisang, banyak di sana itu, Mbak. Iya. Bu, menurut Ibu nih, setelah Ibu berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, mereka tuh mau nggak sih diarahkan, dikasih masukan supaya mereka bisa lebih maju? Mau banget. Mau banget ya? Mau banget. Dan mereka itu senangnya saya mereka mau belajar. Mereka mau belajar. Terus kita juga, Mbak, nanti kalau ada masalah atau keluhan-keluhan bisa disampaikan di grup. Oh, nah, saya kebetulan ada di dalam grup itu. Oh, Ibu ada di grup itu? Iya, jadi kalau mereka misalnya buat sirup pala, mereka akan bilang, Bu, ini hasil karya kami yang baru dengan kemasan yang bagus nggak, Bu? Gitu mereka tanya. Lalu nanti, Bu, ini ada kopi atau semua yang mereka buat baru akan di-share di grup. Nanti saya paling bilang, tinggal tambahin ini aja dong, tinggal tambahin ini dikit, gitu loh. Iya. Saya pikir Ibu nggak langsung berkomunikasi, ternyata Ibu langsung berinteraksi sama mereka di grup itu ya? Iya, harus. Jadi kita tahu permasalahan yang ada sama mereka, apa yang bisa kita bantu, gitu. Bu, ini Dekranasda dengan PKK ini kalau berjalan kan beriringan barengan, ya? Iya. Nah, ini gimana nih dengan adanya gedung Dekranasda ini, dari PKK sendiri apa kontribusinya juga ke situ, Bu? Kalau di PKK kan ada di Pokja 2 itu ada memang di UP2K. Sama dengan pelaku UMKM juga. Jadi bagaimana tadi yang saya bilang contoh seperti pisang open itu kan adalah suatu kreativitas ya dari para pelaku. Mereka bisa masuk ke PKK dan bisa juga masuk ke Dekra dari segi ekonomi kreatifnya. Ya. Tanggamus itu punya wisata alam yang luar biasa. Tadi dibilang tadi ada gigi hiu itu Tanggamus tuh. Terus lagi apa tadi dolphin ya? Iya, itu di Pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu ada. Bisa ketemu dengan kalau kita naik kapal mereka lewat. Kalau kita di Kelumbayan itu harus pagi, tapi kalau kita di Pulau Tabuan siang-siang pun kita masih bisa melihat mereka. Kapan-kapan luar biasa. Ya. Oke, artinya dengan potensi alam yang dikasih Allah itu luar biasa untuk Tanggamus. Iya. Sekarang SDM-nya lagi yang diberi tantangan untuk bisa memberikan hasil karya yang luar biasa untuk Tanggamus ya, Bu ya. Sekarang gedungnya udah disiapkan, tinggal diisi ya. Promosinya sekarang itu gimana tuh, Bu? Dari pariwisata tadi udah mulai belum mereka? Promosi harus dibantu dari pariwisata pastinya. Kalau kita Dekra sudah suatu kewajiban kita, kewajiban saya untuk membantu para pelaku untuk promosi gitu loh. Nanti ya promosi pameran melalui pameran tadi. Kita harus rajin. Kapan rencananya di gedungnya diresmikan, Bu? Dalam waktu dekat? Insya Allah dalam waktu dekat karena masih ada satu awning lagi yang ditunggu. Iya. Terus, Bu, mungkin jangan sampai ada kecemburuan dari pelaku UMKM yang lain yang belum yang Ibu yang ada dalam grup tadi. Ada upaya nggak itu untuk merekrut mereka, untuk membuat mereka juga bergabung dan bisa lebih maju lagi hasil karyanya? Memang kami kalau ada UMKM yang ketinggalan yang belum masuk grup, nyusul dimasukin di grup. Jadi nggak pilih-pilih ya? Nggak pilih-pilih. Ada rajutannya juga, rajutannya bagus, Mbak. Iya, rajutan itu dari Ulu Belu. Oh, rajutan itu ini loh seni zaman dulu banget. Iya, dan itu pertama kali saya masuk Tanggamus itu namanya anak muda yang mend-DM saya langsung dan saya udah datang langsung ke Ulu Belu. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus banget. Dalam bentuk apa dia buat? Rajutan ini baik tas, lalu juga rompi, vest-vest gitu. Kemudian saya kan kalau kita ke Bali itu banyak tuh, Mbak. Tapi kita nggak bisa pakai kan. Nah, ini bisa buat sweater dia versi kita. Jadi kita tinggal tunjukkan dia buat. Luar biasa. Dan itu mungkin yang akan masuk dalam Dekranasda ya? Iya, udah masuk. Udah masuk ya? Saya masukkan sebagai pengurus juga. Oh gitu. Terus ini, Bu, kurasi. Tadi kan Ibu harus lakukan kurasi dulu ya. Ada berapa banyak nanti yang akan dipilih, Bu, kira-kira? Lebih kurang 16 yang udah sesuai binaan kita yang memang kita anggap memang layak untuk bersaing keluar. Karena kalau yang rajut ini sudah diambil dari Jakarta. Oh, udah punya pelanggan sendiri dia? Ada PT apa gitu, saya lupa gitu yang khusus apa ya namanya, kroket ya?
kroket. Kroset apa apa gitu. Nama produknya? Nama produk yang rajut-rajut ya? itu. Oh gitu. Ternyata ya ada potensi yang sebelumnya kita nggak tahu ya. Iya. Bahkan udah jalan sendiri sampai ke Jakarta. Ke Jakarta, ya di Jakarta kan mereka bikin kaos, lalu bajunya ditempel-tempel sama rajut itu. Oh gitu. Baiklah kalau gitu. Iya. Nanti kita tinggal lihat kapan launchingnya. Pada saat launchingnya kan dipajang datang semua. dong. Insya Allah datang. Nanti kalau diundang kita datang. Iya. Ibu Vera, terima kasih waktunya. Sama-sama Mbak Novi. Ini adalah informasi yang menarik ketika sudah 27 tahun usia Kabupaten Tanggamus akhirnya punya gedung Dekranasda, ya, di mana para pelaku UMKM di sana bisa mereka untuk memajang hasil karyanya setelah dikurasi. Betul. Dan tantangan lagi mungkin buat Ibu ke depan ini supaya semakin bagus hasil karyanya, Bu, ya. Iya. Tidak hanya 16 tadi itu aja. Iya, bisa bertambah. Bisa bertambah semakin banyak dan semakin besar juga kesempatan para pelaku UMKM itu untuk merogoh hasilnya ya, Bu, ya, dari hasil karya mereka. Betul. Terima kasih, Bu. Jangan lelah untuk terus Insya Allah tidak mengayomi para pelaku UMKM di Tanggamus. Ibu sehat selalu. Nanti mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Amin. Terima kasih Bu Mbak Vera. Novi. Kita makan dulu ya, Ibu. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan saya dengan Ibu Vera Mulyadi atau Ibu Helen Veranika Mulyadi, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, juga Ketua Dekranasda. Dengan segala keinginan beliau untuk memajukan Kabupaten Tanggamus dalam segi UMKM. Karena itu dibuatkanlah sebuah gedung yang bernama Gedung Dekranasda akhirnya ada. Tempatnya strategis di daerah Gisting, tepatnya di rest area Gisting. Oke, kalau lihat mampir ya pemirsa. Ya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan pemirsa. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.